Saya tadi bicara apa? Ini hari Jumat, Bu. Hari Jumat itu umat lain sudah gagal. Disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dulu ada masyarakat yang diberi hari istimewanya hari Sabtu. Masyarakat ada yang diberi, umat sebelum kita ada yang diberi hari istimewanya hari Ahad. Umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberi hari istimewanya hari Jumat. Mereka semua gagal. Bahkan kisah Ashabus Sabti dalam Quran ada, bukan begitu? Kisah orang-orang di hari Sabtu yang dikasih ibadah di hari Sabtu. Dan dulu aturannya kalau hari Sabtu tempat waktunya ibadah, mereka tidak boleh nyari uang sama sekali. Ya, maka ternyata Allah uji, dan ibu-ibu semua tahu kisah dalam Quran. Kalau hari Sabtu ikannya nggak ada karena mereka kaum nelayan. Ikan malah nggak ada hari Sabtu. Ikan malah banyak hari Sabtu. Ya, di hari lain mereka naruh jaring kail yang malah nggak ada. Hari Sabtu banyak. Akhirnya mereka punya akal. Hari Jumat mereka pasang, hari Sabtu ikan masuk, hari Minggu mereka tarik. Allah kutuk jadi monyet, Bu. Quran bicara, bukan? Tidak lama setelah mereka berubah menjadi monyet, kemudian Allah binasakan mereka semuanya, nggak ada yang tersisa. Nah, saya cuma khawatir betul, Bu. Hari Jumat ini hari ibadah buat umat Muhammad ini, yang umat terdahulu sudah gagal di hari istimewa mereka. Ada yang sampai jadi monyet tuh gara-gara itu, Bu. Jangan diulangi lagi. Hari Jumat memang hari ibadah, Pak. Ibadah. Apa salahnya dengan kelas yang saya ceritakan tadi, Bu? Saya tahu begini, karena itulah yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan, di kampus-kampus pendidikan. Anak-anak itu supaya fokus, konsentrasi, maka diajak dulu tepuk tangan, diajak dulu nyanyi. Kalau sudah fokus baru ngaji. Nggak masuk, Bu. Ibu kalau nggak percaya gini, saya ajarin. Tapi jangan ditiru, saya ajarin tapi jangan dilakukan. Ibu coba dengerin lagu seharian. Dengerin lagu lah dari pagi sampai sore, dengerin lagu. Oke, habis itu ibu baca Quran. Rasanya kayak apa? Nggak enak, Bu. Cobain, nggak percaya. Nggak usah seharian deh. Ibu dengerin maksimal itu 1 jam 2 jam lagu, dengerin. Wah, lagu yang menyentuh jiwa, yang mungkin kita dengerinnya nangis mungkin. Silahkan dengerin. Habis itu silahkan baca Quran. Nggak enak baca Quran rasanya. Coba, kalau nggak percaya coba. Silahkan coba kalau saya. Tapi tadi kenapa? Karena memang tidak pernah ketemu itu. Yang saya khawatir sebenarnya lebih pada hari Jumatnya itu, Bu. Ini hari Jumat loh. Di sebuah sekolah Islam yang lain, dan sekolah besar, hari Jumat, Bu. Hari Jumat pagi begini. Padahal dulu saya termasuk yang rutin ngajar guru-gurunya sebenarnya. Cuma karena ketua yayasannya yang baru sudah menyampaikan bahwa segmen pasar sekolahan kami bukan ini, Ustadz. Saya tinggal, wong sekolahan kok ngomongin pasar. Sekolah sama pasar itu jauh banget. Pasar tempat paling buruk, sekolah itu untuk mendidik generasi. Dia vulgar, ketua yayasannya ngomong pasar sekolah kami bukan yang Ustadz sampaikan ini. Sudah, saya pergi, wong ini pasar. Saya pikir ini sekolah tadinya. Saya ngajar guru-guru, saya pikir sekolahan, ternyata pasar. Ya sudah, nggak jadilah saya pergi. Habis itu nggak ngajar lagi saya di situ. Ngajar guru-guru nggak mau. Jadi orang-orang yang buat pendidikan generasi, buka sekolah, otaknya pasar, Bu. Kapan jadinya itu generasi? Wong ini tempat pendidikan, ini pasar, dua tempat yang berbeda. Ya kan? Mikirin pasar, marketing sekolah kita gimana? Ini sekolahan, Mas, bukan pasar. Marketing antum pikirin. Ya, ini sekolah, pendidikan generasi. Anak-anak kita titip di tempat ini supaya jadi orang hebat, bukan pasar. Antum tahu gagalnya pendidikan hari ini?
Jadi ternyata sekolahan pun pasar. Pasar itu oleh Nabi disebut sebagai wasyarru biqaiha al-aswaq, tempat paling buruk pasar. Nanti pasar dikuasai oleh muslimin, ya, karenanya harus muslimin yang ambil alih supaya keburukannya disingkirkan. Tapi anak-anak dididik di pasar, Bu. Ibu tahu anak dididik di pasar? Bapak Ibu tahu anak pasar? Mohon maaf, saya tidak merendahkan anak pasar. Tidak. Anak kecil mainnya di pasar sampai disebutnya anak pasar. Kira-kira saya cuma nanya, kira-kira saja yang ibu bayangkan sekilas. Itu anak soleh banget atau gimana? Makanya kenapa pendidikan hari ini masalah? Wong sekolahan ternyata pasar. Paham, Bu? Dan betul, Bu. Kualat karena kalimat itu. Kenapa? Jumat seperti ini, pagi seperti ini, Bu. Ya Allah, ini hari mulianya luar biasa. Ini hari ibadah Allah sediakan untuk kita. Itu di sekolahan itu akhirnya dimasukkan pelajaran baru. Jumat pagi. Bapak Ibu tahu pelajarannya apa? Nari. Nari, Bu. Nari. Saya sempat, ini suara apa ya? Nari, Ustaz. Nari. Kayak Anda nggak punya hari lain. Hari Jumat, pagi-pagi, hari barokah, hari ibadah dibuka dengan nari. Sudah begitu yang ngajari ibu guru perempuan nggak jilbaban pula. Sudah mau diapain? Saya sudah sampai nggak bisa bicara, Bu. Itu potret pendidikan generasi kita hari ini. Hari Jumat itu memang hari disiapkan untuk ibadah, Bu. Anak-anak itu ya ibadah. Jumat itu Jumat untuk ibadah. Sekolah-sekolah itu kalau perlu pelajaran singkirkan nggak apa-apa. Untuk disiapkan betul ini hari ibadah, nak. Seluruh aktivitasnya ibadah. Makanya lihat begitu Jumat tiba, menjelang hari Jumat tiba, anak-anak di negeri kita, sekolah-sekolah banyak nggak siap Jumatan, betul nggak? Banyak nggak siap sholat Jumat, Bu, yang laki-laki. Oh sedih, Bu. Saya pernah di situ. Saya tuh sampai keluar, sehingga saya keluar dari masjid waktu itu sudah mau azan. Sebuah sekolah Islam lagi, besar banget sekolahannya. Saya di sekolah itu hari Jumat juga, sudah mau Jumatan tapi sudah menjelang adzan. Wah, sudah menjelang adzan, sudah tinggal beberapa menit, maka saya segera masuk masjid. Tapi kesedihan hati saya luar biasa sedihnya. Itu anak yang laki-laki, kalau perempuan saya paham. Anak laki-laki, Bu, nggak masuk ke masjid. Di sepanjang di sepanjang jalan, di kantin itu, di ini, mereka tidak siap sholat Jumat. Nanti mereka ke masjid, tapi apa kualitas Jumatannya? Gitu. Lihatlah. Makanya sebenarnya poin inilah yang akan kita bahas hari ini tentang kesolehan itu, Bu. Tentang kesolehan. Kesolehan ini kalau tidak jadi, nggak jadi itu anak-anak, Bu. Saya mau tanya nih, ini hasil akhir lihat. Ada orang tua punya anak. Anaknya sukses menurut definisi orang hari ini. Sukses menurut definisi hari ini apa? Anaknya sukses. Orang tanya, gimana anaknya? Oh, alhamdulillah anak saya, alhamdulillah sukses. Apa definisi sukses? Anaknya punya pekerjaan, sudah punya rumah sendiri, sudah punya kendaraan sendiri, dan ini sudah ngirimi uang orang tuanya. Qadarullah suatu hari itu anak jadi anak durhaka begitu dia nikah. Saya mau tanya, Anda bahagia atau nyesal? Bahagianya orang tua itu, Bu, gak lebih dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakhfid lahuma janahadzul minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahagianya orang tua itu enggak melebihi itu. Itulah orang tua. Bahagianya kalau anaknya bisa melakukan ini, ayat ini. Wakhfid lahuma janahadzul. Wahai anak, rendahkan sayap. Kata adzul dalam bahasa Arab itu sebenarnya artinya kehinaan, Bu. Anak tuh boleh
setinggi apapun di luar sana, sehebat apapun di luar sana, dikagumi, dicintai, dipuja-puja orang, di karir tertingginya, tapi kalau di depan orang tua tunduk, Bu, sampai pada titik yang paling hina. Mungkin orang tuanya cuma lulus SD, Bu. Anaknya kuliah mentok sampai profesor. Gak ada urusan. Ini orang tuamu, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan sayapmu, kan ibu tahu kalau burung elak melebarkan sayapnya. Gagah luar biasa, Bu. Tapi begitu di hadapan orang tuanya, kalau seorang anak dia harus tutup sayapnya. Nggak ada Anda bicara tentang kepakan sayap yang lebar yang luar biasa. Allah mengatakan sayap janahadzulli minar rahmah, dan harus dicampur dengan ar-rahmah, penuh kasih, penuh sayang pada orang tuanya. Setelah itu bentuk rahmah adalah dia dengan tulus berdoa dan katakan wa qur rabbirhamhuma, ya Allah Rabb, rahmati kedua orang tua saya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana beliau berdua mendidik saya dulu. Kata rabbayani dari kata tarbiyah. Lihat, Bu, Anda tahu ini anak bakti, bukan? Anak bakti. Inilah bahagianya orang tua. Betul apa tidak? Bahagia orang tua, Bu. Anda punya anak 4, yang satu bawain makanan macam-macam, yang satu bawain emas, perak, apa saja. Ada satu anak yang paling bakti. Mana yang paling cintai orang tuanya? Paling bakti. Itulah kenapa kalau kita gagal mensolehkan, membuat soleh generasi ini, gagal pendidikan kita, menyesal di usia tua. Jangan salah itu. Dan ketika Allah menyampaikan kama rabbayani shaghira, jadi ternyata sang anak yang bakti, yang mendoakan orang tua itu ketika orang tuanya berjibaku mendidik anak-anaknya dulu waktu masih kecil. Karena kata rabbayani dari kata tarbiyah. Rabbayani berdua mendidik saya di waktu kecil. Mendidik, Bu. Makanya nggak bisa orang tua menyerahkan pendidikan ke sekolah, itu nggak bisa. Anda yang harus didik sendiri. Anda yang didik sendiri. Sekolah itu terbatas, apalagi kalau di kelas anaknya ada sekian banyak orang. Gurunya 1-2 orang. Fokus guru kan juga nggak satu. Banyak fokusnya. Orang tua lah yang di rumah mendidik itu. Rabbayani. Kalau Anda didik dengan baik, Anda berhak mendapatkan bakti anak di kemudian hari. Tapi bagaimana jika kita tidak mendidiknya di waktu kecil, sementara kita berharap mereka berbakti pada kita di usia senja kita?